Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya secara detail cara melatih mental cana pulkra dari awal beli atau mental down sampai mental cermin dan sampai juga mental jari. Buat kalian yang mau bertanya silahkan komen saja, nanti saya bantu jawab sebisanya saya, semampunya saya. Pokoknya kita saling sharing, berbagi pengalaman di channel ini. Bila mana saya ada kesalahan kata, bila ya bisa dikasih masukan atau teguran. Jangan lupa bantu follow juga IG saya Ovi Animal dan bantu like, komen, dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke. Langsung saja to the point ya, biar gak basa-basi. Yang pertama kita ambil contoh ikan kalian masih baru nih, misalkan masih baru beli, masih takut cahaya lampu atau ya ada orang malah mojok, takut istilahnya lah kalau ketika ada orang malah mojok seperti itu. Nah, pastikan ikan kalian itu tidak bermasalah. Maksud dari bermasalah adalah masalah kesehatan ikan. Kalau ikan kalian itu terluka, pasti susah akan dilatih mentalnya, pasti akan susah. Masalah lagi adalah dengan air yang kurang bagus untuk si ikan. Bila mana misalkan ikan airnya kurang bagus, biasanya ikan agak rasa gatal-gatal, dia akan garuk-garuk di bagian pasir, ataukah ikan kalian itu akan takut, dia akan sering-sering meloncat seperti itu ya. Taruhlah posisi tank itu sering buat orang lewat, istilahnya buat orang lewat yang lalu lalang, tapi hindari juga buat anak-anak ataupun hewan seperti kucing ataupun anjing yang dapat mengganggu ikan lah, istilahnya seperti itu. Dan atau yang mengganggu lainnya seperti getaran mesin entah itu mesin jahit ataupun mesin aerator yang misalkan ikan kalian itu masih takut dengan mesin ya. Kecuali ikan kalian itu udah dari kecil udah terbiasa dengan filter, ya itu nggak masalah ya. Gunakan settingan cukup polos saja, gunakan pasir sama air saja tanpa hiasan sedikit pun, misalkan tanpa hiasan batu ataupun kayu. Soalnya kalau bila mana misalkan kalian itu kasih batu ataupun kayu, takutnya ikan kalian itu malah mojok saat dilatih, itu susah. Dan gunakan tank itu besarnya itu 3 kali lipat dari ukuran si ikan ya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar juga dia susah akan dilatih, soalnya kan terlalu besar ya, sedangkan ikannya terlalu kecil. Dan kalau terlalu kecil juga akuariumnya, dan kasihan juga buat ikannya, kasihan. Oke. Nah, setelah itu semua terpenuhi, yang pertama ya jangan nyalakan lampu dulu. Kalau misalkan ikan kalian itu masih mentalnya masih down atau masih takut, kalian cukup dimatikan saja dulu. Ya, tanknya cukup dimatikan saja dulu. Kalau ikan kalian masih takut ya, ikan kalian itu masih takut dengan cahaya lampu, gunakan cukup dengan cahaya lampu ruangan saja, lampu ruangan seperti ini ya. Nah, kalau lampu ruangan seperti ini kan dia nggak terlalu cerah ya, dan nggak terlalu pedes istilahnya kalau misalkan buat ikan ya. Kalau misalkan itu kan biasanya kalau misalkan akuarium, lampu akuarium, nah dia kan kenceng banget, jadi biasanya agak takut biasanya untuk ikan baru seperti itu. Jangan nyalakan dulu kalau benar-benar ikan kalian itu belum istilahnya beradaptasi dengan cahaya lampu. Coba pancing pakai cacing, kalau enggak pakai karet. Misalkan kalian ikan baru nih, kalian bisa pancing aja pakai karet ya, karet kanan kiri ya. Kalau misalkan ikan kalian itu belum caranya, kalau ikan baru kan belum ada adaptasi ya, sehingga kalau dipancing seperti ini nggak akan ngejar. Kalian cukup dilemparin aja cacingnya, masukin aja biar perkenalan bahwa ini adalah makanan, saya kasih itu makanan. Jadi ketika ada orang itu seolah-olah bahwa ada orang itu mau ngasih makan kayak gitu. Jangan nyalakan dulu lampunya, biarkan jangan nyalakan dulu. Nah, setelah itu hari berikutnya kalian boleh kasih cacing lagi. Coba jangan dimasukkan, coba pancing dulu kanan kiri. Kalau masih utuh, kalian jangan khawatir, kalian cukup dengan menggunakan ikan cere atau bisa dibilang anakan gupi ya. Ikan cere atau anakan gupi, kalian tahu ya, ikan cere ya, anakan gupi. Nah, itu pasti mau aktif kalau misalkan menggunakan anakan gupi.
Kalau misalkan ikan kalian itu ukurannya kecil, misalkan ikan kalian itu ukurannya itu 6 cm atau 5 cm, bahkan 7 cm, 8 cm, kalian jangan menggunakan ikan cere. Yang lain seperti jentik nyamuk, menggunakan jentik nyamuk ya. Setelah itu misalkan ikan kalian itu masih belum aktif juga ya, kalian nggak usah khawatir, pokoknya dilatih terus tiap hari, dikasih jentik nyamuk, dikasih ikan cere itu, oke. Nah habis itu dia pasti mau aktif. Setelah mau aktif, coba nyalakan lampunya. Setelah dinyalakan lampu, pakai ikan cere tadi, misalkan ikannya agak besar seperti ini. Kalau ikannya kecil misalkan 6, 5, 7 apa 7, bisa pakai jentik nyamuk, dan coba nyalakan dulu. Dan kalau misalkan ikan kalian masih takut dengan cahaya lampu, tapi kalian nggak usah khawatir, tetap aja nyalakan saja. Setelah nyalakan, coba kasih ikan cere sambil diperhatikan, dipantau ya. Ketika dikasih makan itu dipantau, jangan ditinggal, cukup dipantau ya, biar ikan kalian itu nggak takut ketika ada kalian, dan nggak takut juga ketika ada cahaya lampu, seperti itu. Sambil dipantau, sambil dikasih ikan cere, pasti mau ngejar. Seperti itu untuk cara biar ikan kalian itu aktif dan tidak takut dengan cahaya lampu. Nah setelah ikan kalian aktif ngejar pakan, sekarang adalah mental cermin ya. Caranya pastikan ikan kalian itu benar-benar ya, ketika ngejar pakannya itu over, artinya benar-benar cepat ya. Pancing ikan dulu sebelum dikasih makan, pancing dulu seperti ini. Nah ini artinya dia ngejarnya udah cepet. Dan kalau misalkan ikan kalian udah cepet seperti ini, kalian tinggal kasih cermin ya. Sebelum ya pokoknya kayak gini caranya ya. Pancing dulu kanan kiri, habis itu kasih cermin, tinggalkan selama 2 menit atau 3 menit seperti itu. Kasihlah cacing buat hadiahnya. Pokoknya intinya kayak gini, pancing dulu kanan kiri sampai ganas, habis itu kasih cermin seperti ini, tinggalkan cermin seperti ini. Setelah tinggalkan cermin seperti ini selama 1-2 menit ya, 3 menit lah istilahnya, jangan terlalu lama juga, ditinggalkan seperti ini. Nanti dia akan flaring ya. Setelah nah ini kan belum flaring, dia masih takut. Nah nanti kan dia akan flaring ya, tinggalkan. Habis itu misalkan udah 3 menit, udah capek, kasih hadiah, kasih cacing kayak gitu, dikasih cacing hadiah buat hadiah. Seperti itu, lakukan tiap hari, sehari itu 2 kali bisa ya, sehari 2 kali bisa. Jangan terlalu sering ya, soalnya kalau untuk terlalu sering takutnya dia terlalu terbiasa, nanti takutnya dia dikira terbiasa, nggak bisa keluar lagi mentalnya. Misalkan kalian sudah melakukan seperti itu ya, dan mentalnya tetap aja nggak mau keluar, dan kepada cermin itu nggak mau keluar ya, tapi tidak mau ngejar, sedangkan ikan kalian itu udah mau ngejar, istilahnya udah mau aktif, dan ikan pun sehat, tapi dia nggak mau flaring, tetap nggak mau flaring sama kaca. Kalian nggak usah khawatir ya. Oke, di sini ada cara ya, pakai cara ikan cana satu lagi yang seukuran ya. Kalau untuk ikan cananya harus seukuran, dan selisihnya kalau misalkan lebih kecil lagi nggak apa-apa, lebih besar dikit nggak apa-apa, yang penting itu selisihnya dikit aja, jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil, takutnya yang satunya itu agak down, takutnya misalkan yang satu kecil itu takutnya dia down mentalnya. Caranya yaitu sekat akuarium bagian tengahnya ya. Kalau misalkan kalian punya akuarium nih, dan punya kaca lagi bekas ataupun kaca yang bening ya, kalian cukup sekat bagian tengahnya ini. Habis itu di sini cana pulkral, misalkan di sini cana apa, misal andrao, yang pokoknya yang intinya ukurannya itu sama dengan ukurannya seperti itu. Nah kalau misalkan mas lah saya nggak punya kaca, saya pakai apa, kalian nggak usah khawatir, kalian bisa ikan yang satunya lagi kalian masukin ke kantong plastik bening, kalian tinggal masukin aja. Setelah itu tinggal masukin, cemplungin bagian sini. Kalau misalkan nggak ada plastik lagi, kalian bisa pakai toples juga bisa, toples yang bening, intinya yang bening aja, biar kelihatan antara ikan yang ini sama yang ikan di dalam plastik ataupun yang di dalam toples. Seperti itu, cukup jelas ya. Dan itu caranya untuk misalkan benar-benar itu bisa keluar. Bang, kalau misalkan nih, kalau saya nggak pakai sekat atau nggak pakai plastik atau nggak pakai toples, bisa. Misalkan kalian pengen disatuin langsung, itu bisa. Tapi kalian harus benar-benar waspada dan harus benar-benar dipantau, biar ikan kalian itu benar-benar nggak terluka ketika dia berantem. Ketika dia berantem, kalian bisa langsung halangin, langsung disener atau enggak ya, langsung disaring, biar dia ikan itu nggak terluka. Kalau ikan kalian itu terluka, malah nanti mentalnya jadi down, takutnya kayak gitu. Kenapa
Kenapa saya menggunakan cara yang istilahnya disekat ataupun misalkan dipakai plastik atau enggak saya pakai toples, itu untuk menghindari ikan kalian itu terluka, biar ikan kalian itu tetap benar-benar sehat dan bagian dorsal ataupun ekor itu enggak rusak. Jadi kayak gitu. Takutnya biasanya kalau untuk disatuin pasti kayak gitu, biasanya yang satunya bisa mentalnya bener-bener down. Kalau misalkan ikan kalian itu bener-bener belum siap, itu akan bisa bener-bener istilahnya bener-bener takut, dia akan malah tambah mojok, tambah mentalnya tambah down. Takutnya seperti itu. Gunanya untuk sekat itu seperti itu. Dan sekarang adalah untuk mengenai mental jari nih. Buat kalian kalau misalkan pengen mental jari, pastikan ikan kalian itu bener-bener udah mental cermin ya. Nih, misalkan ikan kalian nih mental cermin seperti ini dan dia udah ngunci, istilahnya dia mentalnya itu udah ngunci seperti ini kepada cermin. Habis itu langsung ganti dengan tangan jari ya, kayak gini. Langsung ganti dengan satu jari. Kalau misalkan ikan kalian itu ukurannya kecil ya pakai satu jari atau pakai kelingking juga bisa kalau ikan kalian itu kecil. Nah, seperti ini. Ini misalnya nih, pastikan ikan kalian itu benar-benar ngunci ketika flaring terhadap kaca ataupun cermin ya istilahnya. Kalau udah flaring cermin istilahnya dia udah mau ngunci, habis itu langsung ganti dengan jari seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti dia akan lama-lama kelamaan akan mental jari. Pokoknya intinya seperti itu. Pastikan ikan kalian benar-benar ngunci ketika di kaca ataupun cermin, habis itu langsung ganti posisi dengan jari seperti ini. Nah, nanti ikan akan melihat bahwa ini itu adalah musuh saya dengan jari ini kayak gitu. Nah, nanti dia akan kelamaan nanti akan mentalnya akan keluar. Lakukan seperti ini tiap hari ya. Sehari itu cukup 2 kali saja, jangan lakukan lebih dari itu. Misalkan kalian bisa melakukan sehari bisa 5 kali, jangan terlalu sering. Takutnya ikan kalian itu akan terbiasa bila mana misalkan kalian itu melakukannya terlalu terbiasa ya. Jadi lakukannya itu jangan terlalu sering, cukup sehari 2 kali saja, dua kali saja, pagi sama sore. Ini aja nih, ini udah dari tadi nih kayak dia udah ngerasa capek dan dia udah mulai terbiasa nih, jadinya mentalnya kayak gini, dia nggak terlalu over. Tadinya dia mentalnya kan ngejarnya teman ya, dia ngejar banget, tapi pas giliran udah capek ya gini ya, dia udah terbiasa seperti ini jadinya. Nah, hindari seperti itu, oke? Jangan terlalu sering pokoknya. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Buat kalian silahkan yang mau bertanya silahkan komen aja, nanti saya bantu jawab sebisanya saya. Pokoknya kita saling sharing bersama, belajar bersama di channel ini, berbagi pengalaman pokoknya ya. Jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian kalau informasi ini benar-benar penting. Oke, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.